Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Yang akan kita diskusikan saat ini adalah mengenai grafik aliran sinyal. Jadi aliran sinyal yang terdapat di dalam sistem kendali ya, atau bahasa Inggrisnya adalah signal flow graphs ya, untuk melihat arah dari sinyal-sinyal yang kita diskusikan dalam sistem kendali ya. Dalam pertemuan kita yang lalu ya, dalam diskusi kita yang lalu sudah banyak disinggung mengenai apa yang disebut dengan sinyal atau gain ya, ada masukan, ada keluaran ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali ya, mereview kembali ya apa yang disebut dengan gain itu ya. Dalam elektronika, gain adalah ukuran kemampuan sirkuit 2 port ya. Jadi kemampuan sirkuit 2 port itu yang seringkali disebut sebagai penguat ya. Dan sebagai bayangan pada saat yang lalu saya jelaskan apa yang disebut dengan penguat itu ya, atau amplifying. Seperti misalnya di mana sih Anda memakai amplifier? Amplifier itu buat apa sih? Nah, itu ya. Nah, itu penguatan. Ya, dan yang disebut dengan amplifier itu bermacam-macam. Yang dikuatkan itu apanya ya? Bisa arusnya, bisa tegangannya ya. Tapi dalam hal ini kebanyakan yang kita diskusikan itu frekuensinya ya. Jadi domain dari frekuensi. Ya. Anda berbicara dengan mic, tetapi setelah ada penguatan amplifying, suara Anda bisa bergema keluar dari speaker ya. Nah, itu yang di sepintas ya, secara umum yang disebut dengan penguatan. Jadi untuk meningkatkan daya atau amplitude sinyal dari input ke port output. Jadi inputnya mic, outputnya ada speaker. Gitu. Untuk mudahnya ya, dengan menambahkan energi ya yang diubah dari beberapa satu daya ke sinyal. Nah, ini di dalam sistem kendali itu seperti itu juga ya. Saya sering sudah kita diskusikan ya. Tetapi saya menganggap bahwa yang disebut dengan gain, nah ini ya, gain atau penguatan ini selalu saya ulang, yang memakai yang disebut dengan sistem kendali itu bukan hanya bidang elektro aja ya, tetapi ada teknik mesin, kemudian yang lainnya yang khususnya berhubungan dengan sistem kendali ya. Umumnya didefinisikan sebagai perbandingan rata-rata antara amplitude sinyal atau daya pada port output dengan amplitude atau daya pada port input. Ya, berapa sih penguatannya? Nah, itu perbandingannya antara daya pada output dibandingkan dengan input. Nah, sekarang penguatannya itu, di sistem kendali itu penguatan itu bisa menggunakan satuan desibel, ya, gain desibel, ya, artinya gain yang lebih besar dari satu, ya, jadi ini penguatan ya, desibel penguatan, ya, ini berhubungan dengan suara. Gain yang lebih besar dari satu atau lebih besar dari 0, ya, yaitu amplifikasi, adalah sifat yang menentukan dari komponen atau rangkaian aktif. Sedangkan rangkaian pasif akan memiliki penguatan kurang dari 1. Ya. Jadi, ini penguatan lebih dari 1, lebih besar. Kok ini kurang dari 1, gitu ya. Kalau kita mengartikan dalam penguatan amplifier untuk suara tadi, ya speaker dan itu jarang ya orang memakai penguatan negatif atau penguatan kurang dari 1. Ya. Tapi tadi ilustrasi ya, jadi ilustrasi penguatan itu apa. Nah, sedangkan di dalam sistem kendali penguatan itu ada yang negatif. Mengapa seperti itu? Ya, karena di dalam sistem kendali itu ada sistem yang disebut dengan umpan balik atau feedback. Ya. Jadi untuk mendapatkan suatu titik yang diinginkan, yang saya sering sebutkan, sering kita diskusikan, tadi titik pengambilan atau referensi, itu umumnya pada bagian output ya, pada bagian keluarannya, itu yang kita inginkan keluaran itu berapa. Kalau keluarannya sudah lebih daripada yang kita inginkan,
maka sinyal feedback itu, ini review ya, sinyal feedback itu harus memberikan sinyal negatif ya, supaya sistem itu tahu bahwa ini sudah kelebihan ya outputnya. Ya, begitu ada apa, feedback negatif, maka yang disebut dengan gain itu menjadi negatif, kurang dari 1. Nah, sehingga misalnya titik keluaran yang kita inginkan itu sudah melebihi yang kita inginkan, maka dia dikurangi. Ya, sehingga sampai pada titik yang diinginkan. Tapi begitu titik itu turun lagi, ya di bawah, maka gain atau umpan balik akan memberikan positif lagi ya, memberikan masukan positif lagi. Nah, diingat-ingat kembali tentang itu, ya, sehingga gainnya ya, atau gainnya menjadi positif lagi ya, sehingga nanti pada titik pengambilannya ya, pada bagian output itu akan dicapai titik yang kita inginkan. Ya, itu sedikit mengenai gain. Nah, yang kita akan diskusikan saat ini adalah grafik aliran sinyal. Ya, adalah representasi grafis dari persamaan aljabar yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu ya. Ya. Di mana di sini akan dibahas konsep dasar terkait grafik aliran sinyal dan juga menggambar grafik aliran sinyal. Ya. Jadi sambil kita mengikuti diskusi ini, ya, Anda kembali review ya untuk pertemuan kita yang lalu. Ya. Apakah itu yang mekanik, apakah itu yang elektronik ya, atau apa yang aljabar ya, itu tolong di review kembali supaya nanti tidak terputus ya logika kita mengenai grafik ya tadi, grafik aliran sinyal ini ya. Elemen dasar yaitu node dan cabang. Ya, node itu simpul atau cabang. Ya. Mungkin karena belum lihat grafik kan yang mikir apa ini ya. Ya. Ini yang ada di dalam grafik aliran sinyal. Simpul atau node adalah titik yang mewakili variabel atau sinyal. Ada 3 jenis node, ya, node masukan, node keluaran, dan ya, jadi input, output, dan node campuran, mix ya. Input node ini adalah node yang memiliki cabang keluar. Jadi titik itu arah panahnya keluar. Output node ini adalah node yang hanya memiliki cabang yang masuk. Apa ini ya? Nah, kita diskusikan, kita lihat dari kalau sudah diperagakan ya, grafiknya ya. Kemudian mix node. Ini adalah node atau simpul yang memiliki cabang masuk dan cabang keluar. Nah, jadi memang ini awal dari sistem kendali yang harus kita mengerti ya. Kalau supaya kalau Anda kehilangan sedikit kehilangan ide mengenai ini, review kembali dengan apa yang telah kita diskusikan pada saat yang lalu. Ya. Contoh, ya kita perhatikan ini ya. Ini yang disebut dengan grafik aliran sinyal. Grafik aliran sinyal apa? Nah, kita lihat ya. Kita perhatikan grafik aliran sinyal ini ya. Node ini ya, ini titik-titik ini adalah node-nya ya. Nah, ini node-nya. Nah, kemudian panah-panah ini adalah arah sinyalnya ya. Jadi kita lihat ada dua bagian ya. Node yang ada dalam grafik aliran sinyal ini adalah node Y1, ya, Y2, titik-titik ya, Y3 dan Y4. Ya, sementara lupakan bahwa ini adalah masukan awal ya, biasanya kita kenal sebagai RS. Ya, kemudian di terakhir itu bisa YS dan sebagainya ya. Tapi sementara lupakan dulu, tapi ini adalah secara umum. Ya, jadi ini bisa di tengah dari sistem kendali kita atau mungkin di awal ya, atau memang hanya ini awal dan akhir ya, masukan dan keluaran ya. Tapi mulai kita pelajari ya. Node yang ada dalam grafik aliran sinyal adalah Y1, Y2, Y3 dan Y4. Ya. Y1 dan Y4 masing-masing adalah node masukan ya, dan node keluaran. Jadi ini masuk dan ini keluar nanti ya, dari ini ada keluar ya, keluarannya. Ya. Jadi dia menerima masukan tapi akan memberikan keluaran nanti ya. Sedangkan Y2 dan Y3
ya, adalah node campuran. Kok bisa begitu? Ya, karena dia ada keluaran, ya, ada masukan. Ya, itu Y2. Untuk Y3 ini ada masukan dan ini ada keluaran. Ya, kebalikan ya dari ini ya. Jadi ini digambarkan merah karena ini apa namanya dianggap suatu keluaran yang negatif, ya, D negatif, ya, D-nya ini adalah keluaran negatif. Apa namanya itu adalah ya kalau feedback bisa positif dan negatif ya, tapi karena arahnya ini dianggap dia negatif. Tapi sementara apa jangan dihubungkan dengan yang dengan yang disebut dengan umpan balik ya. Baik, kita lihat, kita lanjutkan. Ya, ini sudah tadi disebutkan ya, cabang atau branch. Cabang adalah ruas garis yang menghubungkan dua simpul, Y1 dan Y2 misalnya. Cabang ini memiliki gain dan arah. Ya, misalnya ada 4 cabang dalam grafik aliransinya yang sudah disebutkan. Nah, kita lihat tadi ya, sebentar kita di sini. Nah, kembali itu ya, saya kembali itu. Di sini disebutkan ada A, B, C, dan D. Ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ya, A, B, C, dan dalam hal ini D-nya negatif. Ya, karena dianggap arah kembali. Kita anggap D positif juga boleh. Ya, tetapi yang penting kita tahu logikanya. Ya. Jadi A ke B ini positif. Ya. Dari titik Y ke Y3 B ini positif. Ya, disebutkan di anunya ya. Kemudian ada Y3 ke Y2 ini adalah D. Ya. Tanda positif atau negatif tergantung bagaimana bentuk sinyalnya. Ya. Itu ya, di sini sudah disebutkan itu cabang-cabangnya. Ini ada suatu persamaan. Ya, akan dibuat grafik sinyal dengan mempertimbangkan persamaan aljabar berikut. Ya, Y2 sama dengan A12. Jadi ini A12 itu adalah gain atau sinyal antara titik 1 dan 2. Antara node 1 dan 2. Ya. Ini merupakan keluaran dari Y1. Ya. Keluaran dari Y1 masukkan buat Y2. Ya. Sedangkan antara 4 dan 2, ya, kita lihat ya, tadi ini kita mulai 1 dengan 2, lebih kecil ke lebih besar. Ini lebih besar, lebih kecil. Berarti ada arah kembali. Ya. Kembali dari mana? Dari 4. Ya. Mari kita lihat ya, nanti ke 5 persamaan ini kita lihat ya. Dari 5 persamaan ini kita akan menemukan berapa node? Coba, node 1 adalah Y1. Ya, node yang kedua ada Y2, node ketiga ada Y3, ya, node keempat ada Y4, node kelima ada Y5, dan yang terakhir adalah node ke-6. Ya. Nah, masing-masing ini akan kita buat grafik ini ya, grafik sinyalnya ya. Baik, yang pertama dulu. Akan ada 6 node, tadi sudah saya sebutkan ya, dan 8 cabang dalam grafik aliran sinyal ini. Ya. Kok bisa 8? Ya. Mari kita cek, kita lihat ada A12, A23, A34 sampai A35. Ya, ada kembali lagi 53. Dari mana ngambilnya ini? Kita lihat di sini. Ada A12, A42, A23, A53. Kalau kita hitung semua itu jadi 8. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi saya agak sedikit pelan-pelan ya, supaya kita tahu maksudnya. Ya. Dari sini kita tahu ya tadi node sudah kita hitung, ini ada gainnya juga sudah kita hitung ya atau cabang. Untuk mendapat grafik sinyal keseluruhan, gambarkan grafik aliran sinyal untuk setiap persamaan, lalu gabungkan. Ya, kemudian ya, semua grafik digabungkan dan kemudian ikuti langkah-langkah yang diberikan berikut. Ya, jadi sekarang ini ya, kita lihat kita membuat untuk grafik ini ya pertama ini. Bagaimana sih bentuk aliran sinyalnya ya? Mari kita lanjutkan. Nah, ini persamaan yang pertama.
Y2 sama dengan A12, ya bukan 12 ya, Y1 ditambah A42, Y4. Ya, ini Y2. Y2 ini mendapatkan masukan dari Y1. Ya, Y1 dengan ada gain ya, ada gain A12. Ya, jadi ini adalah Anda coba diingat kembali ya mengenai gain ini. Jadi ada suatu sistem pencampuran ada suatu proses ya. Kita kembali sedikit review ke pertemuan kita yang lalu. Sehingga Y2 ini ya, Y2 menerima A12 dan dari Y1. Ya, jadi ini ada sinyal dari Y1. Kita tinjau Y2 ya karena persamaannya seperti ini ya. Kemudian Y2 ini juga menerima A42 ya, A42 ini adalah gain A42 kalikan Y4. Dari Y4 ini ada masukan ke Y2. Nah, jadi kedua persamaan ini A12 kali Y1 itu adalah masukan dari sini ya. Tadinya node-node ini kita hanya berikan titik-titik ya. Kemudian setelah kita lihat persamaannya, yang pertama adalah A12Y1. Oh, ini berarti gambarnya seperti ini. Ya. Sedangkan yang kedua ditambahkan, dia mendapatkan sinyal lagi tambahan A42Y4. Berarti kita mulai dari Y4 ini. Ya, ada penguatan atau ada gain ya, langsung ke Y2. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Ya, yang sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan, persamaan yang kedua. Grafik alirannya Y3, A23, Y2, dan A53, Y5. Titik-titik-titik kita buat dulu. Kemudian yang pertama, A23. A23 itu ada penguatan atau gain dari Y2. Ya. Jadi tinjauan kita dari Y3 ya. Y3 pertama dapat mendapatkan masukan A23, Y2. Nah ini dia. Kita gambarkan. Kemudian dia tambah masukan lagi dari 53. Jadi dari titik 5 ke 3. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau Y3 pasti ada 3-nya di sini. Ya, karena dia akan masuk langsung ke titik 3. Nah, yang dia masukkan adalah gain yang ada di Y5 ditambah dari 5 ke 3. Ya. Kita tidak tahu apakah Y5 ini 0 dan sebagainya, tetapi kalau kita menggambarkan persamaannya adalah seperti ini. Ya, saya kira demikian ya. Nah, nanti 3 persamaan yang selanjutnya akan kita diskusikan dalam pertemuan mendatang.